Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai lampu LED, lampu yang punya daya tarik, apalagi kalau di dalam kegelapan. Lampu ini akan menjadi sumber cahaya yang akan didatangi oleh banyak hewan-hewan atau binatang-binatang yang tertarik untuk berkumpul di sekitarnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya kaget pernah suatu saat masuk ke kota Pemalang di mana saya tinggal dari Purbalingga. Di bagian kiri ada hamparan sawah. Tetapi pada malam hari saya waktu itu lewat, ternyata banyak lampu yang dinyalakan. Jaraknya juga teratur. Dan kemudian saya bertanya-tanya, apa di Pemalang ada lapangan udara? Ada semacam airport seperti itu. Seperti di Purbalingga yang sekarang sudah mulai sepi. Karena kalau dari jauh, dari atas, kelihatan seperti lapangan terbang di waktu malam. Lampu-lampu untuk memberi petunjuk bahwa pesawat mau mendarat dan harus ke arah mana dia mengarahkan pesawatnya, si pilot itu. Saya melihat seperti itu. Begitu saya dekati, ternyata lahan itu ditanami bawang merah. Dan lampu-lampu ini dipasang, bawahnya diberi semacam minyak. Sehingga setiap kali ada hama, kalau malam hari itu datang, entah semacam wereng atau apa, hama-hama itu nanti datang di lampu dan jatuh mati. Ternyata ini cara melindungi tanaman bawang merah supaya segala bentuk hama bisa mendekat di cahaya ini dan akhirnya belalang seperti itu dan juga binatang-binatang malam nanti dia penggerek, binatang penggerek nanti dia akan datang jatuh ke minyak di bawahnya dan mati. Cara membunuh yang efektif karena cahaya selalu didatangi oleh orang-orang atau hewan-hewan yang akan mendapatkan keuntungan dari situ, yaitu makanan hewan lain. Maka biasanya katak-katak pun ada di bawahnya. Kemudian dia siap untuk menyergap segala bentuk serangga atau hewan-hewan yang jatuh dari kumpulan yang mendatangi lampu-lampu ini. Tetapi ini tentu saja jebakan. Karena setiap orang mempunyai agendanya sendiri untuk datang pada terang itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang terang dan gelap. Barang siapa dari terang, dia akan mencari terang itu. Tapi barang siapa dari kegelapan, dia akan menyembunyikan diri. Begitu dikatakan di dalam Injil ini. Santo Yohanes, pengarang Injil, mengatakan dalam percakapannya dengan Nikodemus, ini masih kelanjutan bicara tentang orang dilahirkan kembali di dalam air dan roh. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata Yesus kepada Nikodemus, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Anak manusia dikirim untuk menyelamatkan kita semua. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia sudah berada di dalam hukuman itu, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu.
Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka sungguh jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, dia akan membenci terang, dan supaya perbuatan jahatnya tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan kebenaran, ia datang pada terang, supaya semakin nyata perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah dalam diri orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang di dalam terang, dalam cahaya akan datang kalau dia berbuat kebaikan. Tetapi setiap orang yang berbuat jahat, dia akan menghindari terang supaya perbuatan jahatnya tidak terbuka, tidak terbongkar. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa saat yang lalu kita tahu wakil gubernur di mana itu ada yang ketangkep KPK karena korupsi. Paginya dia masih bicara tentang kejujuran, tetapi malamnya dia ditangkap karena korupsi, ketangkap tangan oleh KPK. Coba bayangkan, masih bisa berkoar-koar tentang kejujuran, tetapi selama ini karena waktu itu belum ketahuan, dia melakukan korupsi, menerima suap-suap, bahkan menganjurkan orang untuk memberikan uang gratifikasi karena dia mendapatkan itu semua karena dia mencari keuntungan sendiri, punya agenda sendiri, namanya hidden agenda, agenda tersembunyi. Kadang kita juga berbuat baik, tetapi sebetulnya itu adalah agenda tersembunyi kita untuk menyembunyikan kejelekan-kejelekan kita. Kita sering melihat atau bahkan diri kita sendiri berbuat baik, tetapi ini untuk menutupi belang kita, sehingga kadang kita membuat cerita-cerita yang seakan-akan kita hebat, yang seakan-akan peristiwa-peristiwa itu sungguh terjadi, padahal itu hanya untuk menutupi supaya kebohongan-kebohongan kita, kejahatan kita tidak terungkap. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba memasuki terang Tuhan yang sudah dibawa oleh Yesus, karena tindakan-tindakan kita sungguh menampakkan terang Tuhan sendiri, supaya kita tidak punya hidden agenda, tidak ada ketakutan untuk menyembunyikan kejahatan-kejahatan kita, karena kita murni di hadapan Tuhan. Tidak ada hidden agenda yang kadang-kadang hanya untuk memenuhi kepuasan diri kita sendiri. Salam terang, salam kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.